Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini adalah bagian keempat dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tuh soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 9. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal dari nomor 10, 11, dan nomor 12. Nah, tapi sebelum itu, kalian kalau misalkan ingin mensupport channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu kalau misalkan kalian belum tombol. Nah, kalau misalkan sudah kalian subscribe, di samping tombol subscribe ada tombol join atau tombol gabung di membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Di sini kalian bisa mendapatkan beberapa benefit dari tiap level membership yang kami tawarkan. Untuk lebih lengkapnya silahkan tombol sendiri tuh, tombol gabung atau join yang di sampingnya subscribe. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Perbandingan luas daerah yang berwarna hitam dengan luas daerah persegi paling luar adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan terlebih dahulu salah satu informasi yang ada pada gambar tersebut, karena kita tidak diberikan sama sekali satuan sisi ataupun jari-jari yang ada di situ. Jadi tanpa mengurangi keumuman dari gambar tersebut, jadi kita misalkan saja jari-jari lingkaran dalam gambar tersebut adalah sebesar satu satuan. Jadi apa efeknya ketika kita menuliskan bahwa jari-jarinya adalah satu satuan? Yang pertama di sini kan jari-jarinya satu ya. Berarti persegi biru ini memiliki sisi sama dengan dua satuan. Kemudian efeknya lagi untuk persegi yang paling luar, ini kan ada garis ya, garis jari-jari. Ini ada garis jari-jari, ini juga ada garis jari-jari. Nah, ternyata totalnya nih 1, 1, 1, 1. Maka diperoleh panjang sisi dari persegi paling luar adalah 4 satuan. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir, ada caranya. Jadi, kita hanya berfokus di persegi yang berwarna biru di tengah. Jadi, untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir, kita tinggal kurangkan tuh luas persegi berwarna biru. Kemudian kita kurangkan dengan 4 kali luas seperempat lingkaran yang ada di dalam persegi berwarna biru itu. Nah, untuk luas persegi yang berwarna biru, karena tadi kita dapat sisinya itu panjangnya adalah dua satuan, maka kita masukkan ke dalam rumus S pangkat 2, yaitu luas dari sebuah persegi. Maka kita gantikan deh S-nya dengan angka 2, kita peroleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita lanjut, kita akan menghitung luas dari seperempat lingkaran. Jadi di sini karena ada 4, luas seperempat lingkaran, maka sebenarnya itu sama dengan satu lingkaran full. Jadi kita hitung saja sebagai satu lingkaran full, karena di sini 4 dengan 4-nya akan saling menghabisi. Berarti rumusnya luas lingkaran adalah V R pangkat 2. Kita masukkan R-nya, R-nya 1, berarti luasnya adalah V saja. Berarti kita dapat luas daerah diarsir adalah 4 dikurang dengan V. Nah, kemudian setelah kita dapat luas daerah yang diarsir, maka kita akan bandingkan dengan luas daerah persegi paling luar. Jadi luas persegi yang besar itu adalah S pangkat 2 juga. Nah, di sini panjangnya itu kan 4 ya, berarti 4 pangkat 2, yaitu sebanyak 16 satuan luas. Nah, kalau kita mau bandingkan, berarti luas arsir kita bandingkan dengan luas persegi paling besar. Jadi di sini luas daerah yang diarsir kan 4 kurang V ya. Kita bagi dengan 16. Nah, di sini kan bentuknya belum sesuai dengan permintaan soal, maka kita bagi 16 di bagian atas dan bagian bawah. Jadi di sini kita buat menjadi 4 kurang V, ini dibagi 16 per 16 bagi 16. Maka kita peroleh 1/16 dalam kurung 4 kurang V per 1. Maka ini adalah perbandingannya. Jadi luas daerah diarsir banding luas persegi terluar adalah 1/16 dikali 4 kurang V berbanding 1. Akan tetapi di pilihan jawabannya itu tidak ada jawaban yang seperti kita dapatkan berikut ini. Berarti tidak ada jawaban yang tepat yang ada di pilihan jawaban. Nah, kalau misalkan ketemu soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah biarkan nomor tersebut itu tetap kosong daripada kalian menjawab tetapi dikunci jawabannya salah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Tes. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Huruf hijaiyah dari alif, bata, sampai dengan qaf dipasangkan dengan tepat bilangan 1 sampai 21 secara berurutan. Jika A, B, dan C berturut-turut adalah jumlah bilangan yang dipasangkan pada huruf izhar, halqi, ikfa hakiki, dan qalqalah, maka KPK dari bilangan A, B, dan C adalah titik-titik. Nah,
tentunya untuk menyelesaikan ini adik-adik harus menghafalkan apa saja huruf hijaiyah. Jadi perhatikan di sini kalau misalkan kalian lupa akan kami tampilkan. Di sini ada huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, tetapi karena permintaan soalnya itu diminta cuma dari alif, bata sampai dengan qaf, maka yang sisanya itu kami warnai dengan warna hitam. Jadi di sini kami sudah juga tuliskan tuh angka-angka yang berurutan sesuai dengan urutan dari huruf hijaiyah tersebut. Berarti di sini alif 1, ba 2, ta 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita harus perhatikan apa saja huruf izhar halki pada ke-21 huruf hijaiyah yang tersisa ini. Jadi, misalkan kita mau tandai huruf-huruf hijaiyah yang izhar halki dengan simbol tertentu. Misalkan simbol yang kita mau adalah simbol bulat misalkan. Jadi yang izhar kita tuliskan dulu izhar halki, kita beri simbol lingkaran. Jadi kita beri simbol lingkaran. Jadi yang mana saja sih huruf izhar halki ini? Coba perhatikan di sini ada 6 huruf izhar halki. Jadi di sini kita tandai berarti. Di sini ada alif, kita tandai dengan lingkaran, kemudian ada h, mana h? Oh, ternyata h itu di luarnya itu. Jadi tidak perlu kita lingkari. Kemudian ada ain, ain kita lingkari, kemudian ada h kita lingkari, ada kho kita lingkari, kemudian ada goin juga kita lingkari. Nah, kemudian kita masuk ke kategori berikutnya yaitu yang ikhfa. Yang ikhfa hakiki. Nah, untuk hurufnya ikhfa hakiki itu kalian bisa lihat yang ada di sebelah kanan. Jadi di situ ada huruf apa saja? Kita lihat. Ternyata ada huruf ta, kita lingkari. Kemudian ada sa juga. Kemudian ada ja. Kemudian ada za. Kemudian ada dal juga. Ada za. Ada sa. Ada sya. Ada sod. Do. To, zo juga, kemudian qaf dan kaf, tapi kaf tidak masuk. Nah, kemudian kita masuk ke kategori yang berikutnya yaitu qalqalah. Untuk qalqalah ini hurufnya cuma ada 5, jadi sangat mudah untuk dihafalkan qalqalah. Nah, untuk huruf qalqalah ini apa saja? Perhatikan. Nah, untuk simbolnya qalqalah itu kita buat simbol kotak. Jadi apa saja qalqalah itu? Qalqalah ini simbolnya adalah ba. Berarti kita bikin kotak di sini. Apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya adalah ja. Jadi kita bikin simbol kotak di angka 5-nya. Kemudian dal buat kotak juga. Kemudian ada to, kita buat kotak. Kemudian ada qaf juga. Kita buat tanda kotak. Nah, itu semua adalah kategori dari izhar halki, ikhfa hakiki dan qalqalah. Nah, di sini coba kita jumlahkan mana yang termasuk dengan izhar halki. Angka-angkanya apa saja? Ternyata untuk izhar, kita tuliskan izhar saja ya. Kita tuliskan untuk izhar itu angkanya berapa saja yang lingkaran tadi. Lingkaran berarti 1 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 18 ditambah 19. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan semua ternyata hasilnya adalah 51. Kemudian lanjut untuk yang ikhfa. Ikhfa ini yang banyak ya. Ikhfa ini kita jumlahkan semua angka-angkanya berarti 3, 4, 5 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 16 tambah 17 tambah 21. Nah, ketika kita jumlahkan semua agar lebih singkat videonya, ini totalnya adalah 168. Sudah saya hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk yang qalqalah itu angkanya apa saja? Kita lihat untuk qalqalah itu adalah angka 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 16 ditambah dengan 21. Ini hasilnya adalah 52. Kemudian kan kita sudah dapat tuh nilai masing-masing dari A, B, dan C. A-nya itu adalah 51, B-nya itu adalah 168, dan yang terakhir C-nya adalah 52. Nah, kemudian kita akan mencari KPK-nya. KPK-nya itu berapa sih? Nah, untuk mencari KPK-nya kita akan kerja di slide sebelumnya ya.
Nah, kita ingat tadi A-nya adalah 51, B-nya itu adalah 168, dan C-nya adalah 52. Kita cari masing-masing faktorisasi primanya agar lebih mudah mencari KPK-nya. Nah, kita mulai dari 51. 51 kan dibagi 3 dapat 17. Berarti ini adalah faktorisasi primanya, berarti 3 dikali dengan 17. Kemudian untuk 168 kita bagi 2 dulu, dapatnya 84, bagi 2 dapat 42, bagi 2 dapat 21, bagi 3 dapat 7. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 kali 7. Nah, selanjutnya untuk 52, 52 berarti dibagi 2, 26 bagi 2, 13. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 13. Nah, untuk mencari KPK, ingat KPK kalau misalkan kita ketahui faktorisasi primanya, itu yang diambil adalah semua bilangan dengan pangkatnya terbesar atau terkecil kira-kira. Ternyata yang terbesar. Berarti kita ambil semua angka-angkanya. Jadi KPK-nya antara 51, 168 dan 52 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 kali 13 kali 17. Nah, selanjutnya kita hitung deh ini hasilnya berapa sih. Ternyata 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 kali 3 24. Nah, kemudian 13 kali 7 itu kan 1, 2, 9. Berarti kali dengan 91 kali 17. Berarti 24 kali 91. Coba hitung lagi. Kali 4. Sini 36, 2, 18. Tambah deh 4, 8, 1, ingat 1. Berarti sini 2. Kemudian 2184 dikali 17 deh. Berarti 2184 kali 17, 8 ingat 2, 7 kali 8 56, berarti 8 ingat 5, 7 kali 1 7 tambah 5 2 ingat 1, 2 kali 7 14 tambah 1 15. Kalau dikali 1 tulis ulang, 8 1 2. Kita jumlahkan deh, berarti 8, 2 ingat 1, 1 ingat 1, 7, 3. Berarti KPK-nya adalah 37.128. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah opsi yang D, yaitu 37.128. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya di nomor 12 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rudi berlatih melakukan sa'i dengan panjang lintasan antara Safa dan Marwah dalam meter sama dengan bilangan asli terkecil yang dikalikan dengan 1020 menjadi bilangan kuadrat. Jika dia berlari kecil dengan kecepatan konstan 5 km per jam, maka latihan akan diselesaikan dalam waktu titik-titik menit. Jadi di sini kita anggap dulu bilangan yang dimaksud itu, bilangan asli terkecil adalah X. Kemudian kita kalikan tuh dengan 1020, maka tercipta bilangan kuadrat. Anggaplah bilangannya itu adalah Y. Jadi Y-nya itu dalam bentuk berpangkat 2 karena dikatakan bilangan kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai X atau bilangan asli terkecil itu, maka kita akan cek 1020 ini faktorisasi primanya berapa. Jadi dibagi 2 dapatnya 510, dibagi 2 dapat 255, dibagi 3 dapatnya 85, dibagi 5 dapatnya 17. Berarti ini kita ubah menjadi X dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 5 kali 17. Itu sama dengan Y berpangkat 2. Nah, di sini yang sudah jelas-jelas berpangkat 2 barulah 2 pangkat 2. Sehingga nilai X-nya ini pastilah dari nilai yang tersisa itu yang dikalikan. Berarti hasilnya adalah 3 kali 5 kali 17. Maka hasilnya tidak lain dan tidak bukan adalah yang ini, 255. Nah, selanjutnya setelah kita dapat 255 meter ini, kita ubah kembali ke satuan kilometer sesuai dengan permintaan di soal ini. Karena kecepatan yang ada di soalnya adalah 5 km per jam, maka kita ubah menjadi 0,255 km. Nah, kemudian kalian tahu tidak, untuk perjalanan saya ini sebanyak 7 perjalanan, tetapi tidak 7 kali pergi ke Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa, tapi hanya 4 kali dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah ini cuma 4 kali, sedangkan dari Marwah ke Safa itu cuma 3 kali. Karena dia dihitung satu perjalanan ketika 1 kali berangkat dari Safa ke Marwah itu 1.
Dan kemudian dari Marwa ke Safa kembali lagi itu dihitung satu perjalanan, maka 7 kali perjalanan itu bolak-balik dan dia berhentinya di Bukit Marwa nantinya, maka total perjalanannya adalah 7 kali, jadi 4 tambah 3 jadi 7 gitu. Nah berarti jarak perjalanannya adalah 0,255 itu dikalikan dengan 7 gitu. Nah untuk mendapatkan kecepatan itu rumusnya di fisika sudah dijelaskan, itu adalah V sama dengan S per T. Jadi V-nya adalah kecepatan, ini jarak, dan T-nya itu adalah waktu. Maka kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan waktunya. Kita tinggal substitusi deh, berarti di sini V-nya kan sesuai soal berarti 5 ya. Sama dengan S-nya adalah 0,255 dikali 7 dibagi dengan waktunya. Nah, berarti kalau mencari waktu T sama dengan 0,255 dikali 7 itu dibagi dengan 5. Nah, kita hitung deh berapa ini 255 dikali 7. Coba kita hitung. Sini 5 ingat 3, berarti sini 8 ingat 3, 7 kali 2 14 tambah 3 17. Berarti di sini kita tuliskan 1,785 dibagi dengan 5. Maka kita hitung deh 1,785 dibagi dengan 5, berarti sini 1,785 dibagi dengan 5. Sini 3, 15 kurang 28, di sini 5 berarti 25, 35 berarti sini 7. Berarti kita tuliskan 0,357. Ini masih satuan jam. Maka kita harus ubah ke dalam satuan menit dengan cara harus dikalikan dengan 60. Coba kita hitung. 357 dikali 6 berarti sini 2 ingat 4, berarti di sini 4 ingat 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21. Jadi hasilnya adalah 21,42 menit. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 21,42 menit. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah pembahasan pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.